Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan kita kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan akal manusia. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para keluarganya. Semoga kita diberikan syafaat atas beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang di luar yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya saat ini kita tidak mengetahui situasi-situasi di luar sana, kericuhan-kericuhan dan kerusuhan terhadap masyarakat, karena banyak sekali penyimpangan-penyimpangan secara politik, secara demokrasi, dan bahkan secara Islam itu sendiri. Dan bahkan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW 1400 Hijriah yang lalu, semua sudah terjadi. Permasalahan peperangan di Yerusalem, terjadinya 3 pasukan di bumi Syam, dan keringnya sungai Efrat, dan munculnya emas. Dan itu sudah terjadi semuanya. Secara tidak langsung alam sudah menjawab yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu semua benar. Dan itu bukanlah ramalan, tetapi itu adalah nubuah. Dan itu menyatakan bahwa Allah itu ada. Allah bukan hanya keyakinan dalam diri seseorang atau hanya kepercayaan saja, tapi Allah itu ada. Allah itu nyata, dan kita sebagai hambanya yang ada di bumi ini. Dan sudah banyak sekali bencana-bencana yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. Dan itu bukan hanya karena sebab, tetapi ada akibat. Karena perbuatan manusia itu sendiri, karena telah menyekutukannya dengan berbagai hal. Kita sudah terjadi semuanya, terutama di Islam. Sebagai seorang yang bersyahadat, seorang yang bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan seluruh alam, tetapi mengaplikasikannya, nyatanya mereka telah menyekutukannya. Itulah bukti akibat yang kita perbuat sebagai muslim. Kita menyekutukannya tanpa kita sadari. Kita menganggap gambar seorang alim, seorang yang soleh, seorang habaib, mengatakan itu bisa mengusir jin, mengusir bala, mengusir keburukan terhadap orang yang memajang gambar. Itu sudah melakukan kesyirikan yang akbar, yang besar, dengan sesuatu gambar atau benda. Padahal kata Allah, kalau kalian ingin meminta sesuatu, maka mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Kata Allah seperti itu. Tapi kenapa? Kalian telah melakukan kerusakan yang kalian perbuat, dan kalian telah mengada-adakan atas nama Allah. Itu mengundang azab-azab
tanpa kita sadari. Dan kita telah melakukan idola-idola, mengidolakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang telah menduakan Allah. Tanpa kita sadari kita telah mengidolakannya. Terutama artis-artis yang di luar sana. Artis K-pop lah, atau sebagainya. Kita telah mengidolakan itu. Wahai kaum orang-orang yang sudah bersyahadat, orang-orang yang sudah mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhan seluruh alam, kalian telah melakukan kerusakan-kerusakan tanpa kalian sadari dan mengundang azab-azab Allah. Wahai orang-orang yang mengaku sebagai muslim, lihatlah sekitar kita. Lihatlah alam ini. Lihatlah rumah kita ini. Di bumi ini. Dari ufuk timur dan barat terjadinya kerusakan-kerusakan yang tanpa kita sadari. Kerusakan di Yerusalem, peperangan tanpa henti sampai saat ini. Dan terombang-ambingnya di lautan sebagai muslim Rohingya. Mereka adalah muslim. Mereka terbuang dari rumahnya. Dan kita sebagai muslim di Indonesia telah melakukan begitu banyak kesyirikan. Terutama para ulamanya. Kalian telah membuat-buat ayat-ayat dengan tangan-tangan kalian sendiri. Kalian telah membuat-buat kerusakan-kerusakan atas dalil-dalil yang kalian perbuat oleh tangan-tangan kalian sendiri dan mengatasnamakan itu dari Allah. Apa bedanya kalian terhadap ahlul kitab? Apa bedanya terhadap kalian para rohib-rohib dan pendeta? Ini sudah terjadi. Kalian sudah merusaknya. Dan kalian telah menjerumuskan umat Muhammad ke dalam neraka tanpa kalian sadari. Tetapi Allah dengan maha pengasihnya, maha penyayangnya, Allah tidak membiarkan begitu saja. Allah memberikan suatu pengetahuan tanpa kita sadari dan tanpa kita ketahui, yaitu al-mubasyirat. Kenapa Allah memberikan al-mubasyirat? Dan apa itu al-mubasyirat? Al-mubasyirat adalah mimpi. Mimpi yang diberikan oleh Allah melalui hamba-hambanya yang Allah pilih. Untuk mengetahui kejadian-kejadian selanjutnya. Dan tentunya untuk kita kembali kepadanya. Dan Allah memberikan jalan untuk keluar dari permasalahan dan persoalan yang saat ini kita hadapi. Di sini ada al-mubasyirat atau mimpi Mas Akmal yang berbunyi, dalam mimpinya, saya asal Madura, Jawa Timur, udah 2 kali bermimpi tentang Muhammad Qasim. Yang pertama, saya melihat Muhammad Qasim sedang berada di suatu tempat. Dan entah dari mana datangnya ada suara. Suara itu mengatakan, dialah Al-Mahdi, orang yang nantinya akan memimpin dunia ini. Mimpi itu terjadi di sekitar tahun 2017. Dan di tahun 2024 aku juga pernah bermimpi bertemu Muhammad Qasim. Dalam mimpi aku sedang melakukan wudu. Lalu Muhammad Qasim menyalahkan saya waktu wudu. Dan menarik kaki saya lalu disiram dari ujung kaki saya dan mimpi pun berakhir. Takwilnya. Berikut adalah takwil lengkap dari mimpi menurut metode klasik karya Ibnu Sirin. Berdasarkan isi mimpi ini dapat dikategorikan sebagai ru'ya shadiqah. Apa itu ru'ya shadiqah? Adalah mimpi yang benar yang datang dari Allah. Karena ia terjadi saat Anda sedang beriman
tidak disebabkan rasa takut atau keinginan berlebihan serta memiliki pesan rohani. Dan jenis mimpi ini memiliki ru'ya al-jama'i atau ru'ya mutawatirah atau tawatur ru'ya. Karena tema Muhammad Qasim sebagai Mahdi muncul juga dalam banyak mimpi dari orang lain, sehingga ada pola berulang. Ini bukan sekedar hukum mimpi syaitan atau mimpi nafsu. Takwil mimpi pertama tahun 2017. Saya melihat Muhammad Qasim sedang berada di suatu tempat. Entah dari mana datang suara dialah Al-Mahdi. Menurut kitab Ibnu Sirin, melihat seseorang disebut Al-Mahdi atau pemimpin yang mendapat petunjuk bermakna orang itu akan mendapatkan kedudukan mulia atau tanggung jawab besar dalam agama. Suara gaib yang menyebut dialah Al-Mahdi bermakna penguat dari Allah, ilham atau bisyarah untuk memperkenalkan hakikat orang itu terhadap orang beriman. Dari Al-Quran, Quran Surat Yunus. Yang artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak ada pula mereka bersedih hati. Mereka yang beriman dan selalu bertakwa, bagi mereka berita gembira al-busyra dalam kehidupan dunia dan akhirat. Quran Surat Yunus ayat 62-64. Suara gaib termasuk al-busyra fi al-dunya, berita gembira di dunia bagi mukmin. Nabi SAW bersabda, tidak tersisa lagi dari kenabian melainkan mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa itu mubasyirat ya Rasul? Beliau bersabda, mimpi baik yang dilihat oleh seorang mukmin atau diperlihatkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis lain, suara gaib dalam mimpi adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Hadis riwayat Tirmizi, sanad hasan. Makna lebih dalam, mimpi ini bisa menjadi isyarat rohani. Anda ditunjukkan kedudukan orang bernama Muhammad Qasim sebagai pemimpin atau membawa petunjuk. Namun menurut ulama, tidak semua yang disebut Mahdi dalam mimpi mesti Mahdi akhir zaman. Bisa juga berarti dia orang yang soleh yang akan berbaik umat. Takwil mimpi kedua tahun 2024. Saya sedang berwudu, lalu Muhammad Qasim menyalahkan saya, menarik kaki saya dan menyiram dari ujung kaki. Menurut Ibnu Sirin, wudu melambangkan penyucian diri, taubat atau persiapan menuju kebaikan. Ada seorang yang menyempurnakan wudu Anda, berarti ia adalah guru rohani, pembimbing atau orang yang menegakkan kebenaran. Menyiram air dari ujung kaki. Kesempurnaan dalam ibadah, karena wudu yang sah adalah wudu yang airnya membasahi seluruh anggota yang wajib. Dalil Al-Quran. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga siku. Usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Muhammad Qasim yang membantu Anda menyempurnakan wudu bermakna menuntun Anda agar ibadahnya benar. Dalil hadis, Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah wudu kalian, sesungguhnya aku melihat kalian meninggalkan bagian anggota wudu. Hadis riwayat Muslim. Ulama berkata, orang yang membantu menyempurnakan wudu dalam mimpi adalah orang yang menasihati tentang agama
dan membawa pada jalan yang benar. Analisa dan keterkaitan kedua mimpi. Mimpi pertama memperkenalkan kedudukan Muhammad Qasim sebagai pemimpin rohani atau pembawa petunjuk. Mimpi kedua menunjukkan fungsi Muhammad Qasim terhadap pembimbing yang membantu perbaiki amal. Secara rohani, ini sejalan dengan banyak mimpi lain, yaitu tawatur ruyah, yang muncul sejak 2015 sampai 2024. Banyak orang Indonesia, Malaysia, Pakistan bermimpi Muhammad Qasim mengajarkan sunnah, mengingatkan sholat, memimpin pasukan, atau diangkat jadi pemimpin. Tema utamanya, Muhammad Qasim bukan hanya figur politik, tetapi figur pembaharu agama, mujadid atau wali. Kesimpulan, mimpi ini adalah ru'yah shadiqah. Muhammad Qasim dalam mimpi Anda nampak sebagai orang yang soleh yang ditunjuk Allah untuk memimpin atau membimbing. Bantuan Muhammad Qasim dalam menyempurnakan wudu bermakna yang menjadi jalan perbaikan iman dan ibadah Anda. Penutup dan nasihat ulama. Imam Ibnu Sirin menegaskan, jangan terlalu cepat memvonis seorang sebagai mahdi hakiki hanya karena mimpi. Tetapi mimpi adalah kabar gembira dan isyarat agar semakin mendekat kepada Allah, memperbaiki iman dan amal. Jadi, mimpi ini adalah isyarat rohani untuk mendekat kepada Allah dan memperhatikan dakwah atau nasihat dari orang yang Anda lihat. Wallahu a'lam. Dalam takwil ini sudah dijelaskan fungsi dan hakikat dalam mimpi ini sebagai kabar gembira dan sebagai peringatan pula. Karena sudah terdengar sayup-sayup, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.